Oke, selamat datang di video kedua. Video kedua akan membahas tentang splitting dataset. Untuk merecap ke sebelumnya, yang kita butuhkan pertama tentunya pasti dataset ya. Sebentar. Jadi, dataset yang kita punya adalah dataset mengenai gambar pemain basket. Ada 200 gambar. Pembagian datasetnya tuh kayak dalam folder dataset dia akan menjadi 10 kelas atau 10 nama. Setiap kelasnya punya 10 gambar dari nama player tersebut. Nah, untuk splitting ada beberapa variasi yang bisa digunakan untuk proses computer vision. Yang pertama adalah splitting dataset menjadi suatu folder baru. Jadi proses splitting yang saya lakukan adalah proses splitting sebesar 80-20. 80 akan masuk ke training set dan 20 akan masuk ke testing set. Berikut penjelasan beberapa variasi split yang bisa kalian gunakan. Pertama, split yang pertama ini adalah teknik splitting yang akan membagi gambar menjadi 80-20 yang isinya akan jadi setiap kelas akan dibagi ke sebanyak 4 gambar untuk testing. 4 gambar dari player yang nama player yang sama. Kemudian untuk trainingnya dia akan membagi sebanyak ini 16 jadinya. Untuk 80% kan. Untuk melihat bagaimana cara kerjanya, ini bisa dihapus dulu. Jadi dia akan ngambil path dari dataset yang kita punya, kita kasih path folder yang akan kita taruh tes dan trainnya. Terus nanti program akan membagi secara acak dari setiap kelasnya dalam dataset kita menjadi folder test dan train. Kita run saja. Nah, ini ya. Dia akan menjadi test dan train. Tes akan terbagi 20% dari setiap kelasnya. Berarti satu nama player akan kebagi jadi 4 gambar untuk testing dan training. Satu nama player akan menjadi 16 gambar ini untuk training. Nah, ini merupakan variasi splitting yang pertama. Kemudian splitting yang kedua, perbedaan splitting kedua adalah foldernya yang nanti kita akan output akan kebagi menjadi folder lagi. Jadi gambarnya lebih kayak seperti dataset yang kita punya sih. Jadi nggak langsung ke output gambar kayak yang di splitting pertama yang nyampur setiap nama walaupun terbaginya sudah 20%. Ini dia akan terbagi ke folder dulu. Tapi tetap 20% pembagiannya. Testingnya 4, trainingnya 16. Untuk cobanya bisa dihapus dulu, kemudian bisa di-run. Nah, kebaginya akan jadi gini ya. Untuk penjelasan code-nya harusnya kurang lebih sama. Path dataset, path output yang kita mau. Kemudian dia akan ngeloop untuk mengisi trainnya dan pembuatan folder untuk masing-masing dataset train atau test. Pembagian persentasenya di sini 0,2 berarti nanti 20% dari dataset kita akan masuk ke tes maupun trainnya.
Di sini udah dideklarasi, jadi total loopingannya akan sesuai. Oke, sekarang ke variasi splitting ketiga. Variasi splitting ketiga mungkin akan lebih downgrade karena splitting ketiga adalah proses membagi gambar, tapi gambarnya tidak akan disimpan di folder, melainkan di logika code-nya saja. Jadi akan ditaruh di dalam array yang ada isinya gambar dan juga label penamaannya. Splitting ketiga adalah proses splitting 20%, akan tetapi pembagiannya tidak seperti splitting satu dan kedua. Di sini untuk testingnya dia tidak merata. Setiap kelas bisa aja melebihi 4. Jadi melebihi 20% untuk setiap kelasnya. Eh, dibilang salah juga enggak juga karena 20%-nya dia ngambil dari dataset keseluruhan. Jadi randomize, tapi total ini akan 20% tetap 40 sampel dari 200 gambar akan masuk ke tes, 160 akan masuk ke train. Nah, penjelasannya kita butuh pet dataset kita. Di sini dia akan iterasi setiap folder yang ada di dataset kita. Kemudian ini akan di splitting. Di sini inisialisasi 20%. Ini untuk ngerandomize-nya. Randomize pembagiannya. Kemudian ini merupakan proses printing untuk debugging untuk melihat uh, image kita tuh kebaginya ke berapa-berapa sih, ke class apa sih, seperti itu. Ini untuk variasi ketiga. Variasi keempat merupakan versi upgrade dari variasi ketiga, di mana pembagian kelasnya sudah sesuai. Nah, ini dia akan bagi per kelas trainingnya 16 sama rata dan testingnya 4 sama rata. Ini merupakan printing gambar buat membuktikan bahwa gambar kita masuk semua. Bisa dihilang, bisa diubah jadi ini land. Agar yang di input itu cuma jumlah sampel aja, jadi nggak di output banyak-banyak. Nah, ini pembagiannya tetap sama, 20%, 80% ke training, dan testingnya 40%. Penjelasan code-nya hampir mirip seperti variasi splitting ketiga, akan tetapi ada stratify by labels, sehingga dia akan membagi per label, tidak akan randomize secara dataset keseluruhan. Ini untuk melihat pembagiannya ya, code yang di bawah sini. Kalau code yang di atas ini untuk splitting, yang di bawah sini untuk melihat proses splittingnya kebagi ke folder mana aja, array mana aja, seperti itu. Soalnya kan ini dimasukin ke dalam array, tidak ke dalam folder, jadi kita nggak bisa inspect tuh kayak di splitting 1 dan splitting 2. Nah, itu penjelasan setiap variasi splittingnya. Kemudian ini penjelasan debuggingnya. Kenapa sih jadi ada variasi kayak gini? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau misalkan kita pakai array, nanti dia mungkin akan tidak lebih susah saat proses pre-processing gambar seperti di grayscale, di clahe, di blur. Kalau misalkan kita dimasukin ke folder ini kan nanti setiap perubahan gambar dia akan memproses dulu. Terus proses aksesnya juga nggak langsung ke array, dia harus iterasi dulu eh, dari folder, buka lagi per folder, buka lagi per image. Eh, saya ada contoh code-nya sih untuk kalau misalkan kita pakai folder bercabang.
mungkin nanti ditaruh di GitHub juga. Tunggu sebentar. Nah, misalkan ini, saya mempunyai dataset seperti ini. Testingnya tidak ada folder dalam, tapi trainingnya ada folder dalam nih. Ada folder dalam folder seperti itu. Jadi, saat mau akses gambar di train, kita harus nge-for loop 2 kali biar aksesnya bisa langsung ke gambarnya. Kalau misalkan kita foldernya tidak ada dalam folder lagi, mungkin for loop-nya akan terjadi sekali. Dan ini juga berlaku untuk kondisi yang kalau kita splittingnya lewat array tadi. Seperti itu mungkin kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk penjelasan video selanjutnya berarti proses training dan testing melalui dataset yang sudah tersplit. Seperti itu. Terima kasih.